Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, aku bersyukur banget nih dan pada sore hari ini mempunyai kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol santai nih dengan salah satu award di LPDP tahun 2022 yang baru lolos di tahap 2 ini. Bener ya? Oke, kalau gitu langsung Benar, kita Kak. sapa aja nih. Cep Basit ya. Kita panggil aja Cep gitu ya, katanya kayak gitu. Siap, siap, Oke, Kak. jadi nanti Cep ini akan menceritakan perjalanannya ya dari awal dia mendaftar beasiswa LPDP dari awal sampai akhir hingga dia sekarang udah jadi awardee gitu ya Cep ya. Selamat ya. Siap, 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 Kak. Oke, gimana nih kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Kakak Alhamdulillah gimana kabarnya? baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, ini makin baik karena kemarin udah pengumuman ya, Cep ya. Terus kamu lolos ya. Alhamdulillah, Iya, Kak. iya, oke. Kalau gitu silakan aja, Cep, langsung perkenalan nih. Silakan. Oke. Oke, baik. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Kak Hikmah yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing hari ini. Kebetulan Kak Hikmah ini salah satu yang berkontribusi gitu ya atas kelulusan saya di LPDP tahap 2 2022. Baik, perkenalkan nama saya Cep Abdul Basit Wahbiudin. Saya biasa dipanggil Basit atau Cep, berasal dari Garut, Jawa Barat. Alhamdulillah di tahun ini lolos LPDP tahap 2 dengan jalur beasiswa prasejahtera non LOE dengan kampus tujuan utamanya itu Institut Pertanian Bogor, Prodi Manajemen dan Bisnis, Kak. Wah, keren banget nih, Cep nih udah. Nanti jadi masih jomblo nggak, Cep kamu? Oh, enggak ya kayaknya. Jadi buat Masih teman-teman jomblo, masih yang jomblo, Kak. masih jomblo ya. Kalau belum nikah berarti masih jomblo ya. Iya, Jadi masih jomblo. mungkin ada yang pengen punya pacar atau suami awardee bisa nanti aku taruh IG-nya Cep di sini ya. Oke, Siap, Cep. siap. Kemarin gimana nih perasaannya, Cep? Bakal nyangka nggak sih bakal lolos gitu di tahap 2 ini? Oke, tentu ya tidak menyangka ya Kak ya. Tidak menyangka saya bisa lolos di tahap 2 2022 karena kan untuk apalagi tahun-tahun sebelumnya kan kita dibatasi gitu ya Kak oleh LPDP hanya satu kali mendaftar gitu ya. Dan kebetulan pada saat saya gagal itu sudah perasaannya sudah campur aduk gitu ya. Saya merasa kecewa terhadap diri sendiri, cenderung menyalahkan dan sebagainya. Tapi pas kemarin lulus gitu ya, alhamdulillah perasaannya ya tentu sangat bangga terhadap diri sendiri, sangat senang karena bisa melewati tahapan sebelumnya gitu ya dari kegagalan dan berhasil bangkit gitu kan. Dan alhamdulillah hasilnya sesuai Mantap. dengan yang saya harapkan gitu. Iya, iya, iya perlu diketahui ya teman-teman ya bahwa Cep ini pernah gagal ya Cep ya. Nggak apa-apa ya aku bilang di Pernah sini ya gagal. pernah gagal di tahap 1. Tapi dia tetap berusaha nih, tetap Hmm. berusaha dan mencoba lagi di tahap 2. Alhamdulillah Ya, benar. berhasil. Jadi buat temen-temen nih yang misalnya gagal atau belum berhasil ya Cep ya, itu bisa mencoba lagi gitu. Jadi jangan nyerah gitu kan. Nah contohnya ini, contohnya Cep ini adalah salah satu awardee yang calon awardee kemarin yang nggak nyerah gitu. Akhirnya dia bisa lolos. Coba kemarin udah tahap 1 tuh nyerah ya Cep ya. Bisa aja Iya, ya benar. belum jadi awardee gitu. Oke, Cep, untuk keinginan lanjut S2 nih, sebenarnya dari diri kamu sendiri atau disuruh nih sama kedua orang tua misalnya, kamu harus S2 atau aku emang pengennya S2 gitu. Gimana tuh, Cep? Oke, itu tentu dari keinginan saya sendiri sih Kak gitu ya. Mungkin kalau misalnya diceritakan ini boleh. Boleh Kalau dong. misalnya diceritakan itu keinginan untuk lanjut S2 itu ada di semester 6 saat menempuh pendidikan S1 gitu. Jadi pada waktu itu kebetulan kami semester 6 itu kan sudah dituntut gitu ya untuk bisa melahirkan sebuah topik penelitian gitu. Dan salah satu topik penelitian yang saya ambil dan juga itu berkontribusi gitu ya di kelulusan LPDP tahap 2 saya itu adalah terkait dengan konsumen pada waktu itu. Dan alhamdulillahnya lagi pada waktu itu saya menemukan satu dosen pembimbing yang sangat menginspirasi saya gitu Kak. Sehingga pada waktu itu Widih.
saya berkomitmen nih bahwa oke, ke depan saya harus bisa menjadi seorang dosen seperti beliau gitu Kak. Alhamdulillah dari sana skripsi saya berjalan dengan lancar. Saya lulus pada waktu itu, maksud saya lulus ujian tepat pada waktunya gitu. Tapi pada waktu itu sudah ada ini Kak, sudah ada apa ya, pembicaraan terkait dengan LPDP pada waktu itu dengan Hmm. dosen pembimbing. Dan salah satu saran dari dosen pembimbing atau beliau awalnya menanyakan, Cep, kamu sudah punya modal apa gitu ya untuk daftar LPDP? Dan jujur pada waktu itu benar-benar masih buta sekali dengan informasi LPDP. Akan tetapi pada waktu itu dosen pembimbing apa ya, terus mendorong saya gitu Kak. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk mengambil semester 9 pada waktu itu untuk mengikuti salah satu kompetisi yang namanya program kreativitas mahasiswa, Kak. Nah, dari sanalah awal mula saya berkomitmen untuk bisa apa ya, mulai gitu ya, memulai untuk mempersiapkan hal-hal terkait dengan LPDP gitu, Kak. Dan setelah itu saya lolos, pada waktu itu saya juga langsung bekerja dulu karena memang dosen saya menyarankan agar saya harus bisa punya pengalaman dulu gitu, pengalaman atau modal utama yang nantinya bisa diceritakan pada saat saya mendaftar LPDP. Selain itu juga kan saya mulai mencari banyak tuh informasi terkait dengan LPDP ya, salah satunya dari channelnya Hikmah Lala gitu ya, Hikmah Kakak Oke. apa channelnya Kakak. Saya Oke masih ingat deh. Kak pada waktu itu salah satu konten yang pertama saya tonton itu terkait Apa dengan tuh? apa ya? Curi start Oh daftar ya. LPDP tahun 2022. Eh Itu itu terkait itu dengan vid dokumen gitu. iya itu video pertamaku juga, cuma emang baru itu emang baru Iya, buat. iya, benar-benar. Siap-siap, Kak. Oke, jadi Cap ini memang salah satu subscriber aku dan setia Iya, komentarin gitu. benar. Jadi emang bener-bener aku perhatiin nih. Jadi kalau kalian salah satu subscriberku dan suka berkomentar dan selalu support, pasti bakal aku tanya-tanya nih kayak Cap, aku pantengin terus dia lagi ini. Kemarin juga kamu waktu gagal tuh aku sempat sedih juga gitu Cap ya. Dan alhamdulillah tahap 2 ini berhasil gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal kegagalan kemarin nih Cap. Hmm, Kemudian kamu kan berusaha bangkit tuh ya di tahap 2. siap. Itu apa sih yang kamu perbaikin gitu untuk bersiap di tahap 2? Pokoknya aku kan harus lolos nih di tahap 2. Itu kan tentunya kamu punya tips tersendiri kan, Iya, belajar iya, dari benar-benar. kegagalan di tahap 1. Gimana tuh Jeb ceritanya kok bisa dari kegagalan tahap 1 kamu perbaikin dalam satu waktu ya, dalam 1 tahun kamu bisa lolos juga gitu. Gimana tuh ceritanya? Oke, jadi pada saat saya gagal pada waktu itu di tahap pertama tentu ya galau dulu Kak. Sekitar 1 minggu gitu ya saya cenderung apa ya, murung gitu ya, tidak tidak ingin bersosialisasi dan cenderung diam gitu ya, tidak melakukan aktivitas apapun khususnya untuk mempersiapkan pendaftaran berikutnya. Eh, tapi setelah saya galau itu dalam 1 minggu, saya coba merenungi dan mencoba mengevaluasi sebenarnya apa saja sih kesalahan kemarin gitu. Kok saya gagal gitu. Karena Kak, kemarin itu nilai saya sudah sangat memenuhi kebetulan. Nilai akhirnya itu sudah sangat memenuhi passing grade akan tetapi tidak direkomendasikan gitu. Jadi yang saya sadari terkait dengan kesalahan saya yang pertama adalah overconfident. Ini menurut saya yang sangat fatal gitu ya. Pada waktu itu saat wawancara saya cenderung menceritakan banyak hal terkait prestasi diri saya sendiri gitu. Tanpa menjelaskan kebermanfaatannya untuk negeri ini tuh apa gitu. Atau untuk masyarakat atau lingkungan sekitarnya tuh apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cenderung ragu dalam menjawab pertanyaan psikolog gitu Kak, psikolog gitu. Jadi apa ya, pertanyaan itu terkait dengan kehidupan sebenarnya, kehidupan masa yang akan datang, eh, tujuan karir saya sebagai dosen pada waktu itu saya diberikan berbagai kasus atau studi kasus pada waktu itu, bagaimana saya cara menghadapinya. Nah, pada waktu itu saya cenderung ragu dalam menjawabnya. Jadi kemungkinan salah satu yang dinilai mungkin dari ekspresi saya gitu ya. Jawaban yang saya berikan itu cenderung tidak meyakinkan gitu. Itu sih Kak yang menurut saya pada waktu itu kesalahan fatal saya yang saya lakukan gitu. Akhirnya setelah saya merenungi kesalahan-kesalahan itu, saya coba evaluasi.
Saya coba ambil hikmahnya gitu. Saya coba Makasih, Jep. untuk langsung ini Kak, mendiskusikan ya salah satunya dengan kakak gitu ya. Pada waktu itu Iya, saya langsung bener. chat kakak terkait dengan esai apa yang perlu saya perbaiki dan lain sebagainya gitu. Saya juga langsung apa ya belajar lagi terkait dengan tes bakat skolastik dan salah satunya yang paling penting adalah meningkatkan intensitas saya dalam mock up interview gitu Kak. Oke, dan juga berdoa ya, Jep ya. Itu yang Sama nomor pastinya. pertama gitu. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa pentingnya evaluasi. Hmm, Misalnya evaluasi kita itu. gagal, jangan sampai malah menyalahkan orang lain. Kadang kan kayak gitu. Bisa aja Iya benar. ada juga kan yang beberapa yang gagal, itu orang dalam atau apa gitu ya. Kita baiknya harus evaluasi diri Hmm. sebenarnya apa. Jadi kalau nggak masalah galau 1 minggu itu wajar loh, Cep. Untungnya nggak berbulan-bulan ya. Jadi galau 1 minggu itu termasuk masih cepat ya dalam waktu yang cepat juga kalau 1 minggu habis itu dia bisa merenungi kemudian evaluasi. Jadi yang terpenting di sini adalah evaluasi itu ya Cep ya. Sama mungkin diskusi juga bisa tanya ke bisa tanya ke aku juga kok ya di DM Instagram kayak Cep ya sama aja. Oke, berarti kemarin itu juga dari dua itu ya Cep ya yang poinnya ya. Yang pertama karena apa tadi yang pertama? Overconfidence ya yang pertama Kak. Overconfidence ya. Jadi ya memang Hmm. kalau misalnya kita terlalu menonjolkan bisa aja kita juga dianggap sombong gitu ya dalam artian Nah, kayak iya gitu. benar. Nah, itu yang agak susah memang. Jadi kalian juga harus bisa kayak merangkai kata kalau misalnya ingin menyampaikan kelebihan itu harus disusun lagi nih supaya tidak terkesan sombong gitu. Sekaligus ketika ditanya oleh psikolog ya, psikolog itu pasti ingin melihat bagaimana sih mental kalian gitu. Jadi di sini kesehatan mental juga penting ya, Cep ya. Biar gak terlalu kaku juga. Jadi harus dibawa relax gitu ya. Iya, Oke, benar Kak. selanjutnya untuk tantangan terbesar Cep nih dalam menghadapi seleksi LPDP nih dari awal sampai akhir. Apa itu di administrasi, TBS atau interview atau ada hal yang lain yang menurut Cep itu merupakan sebuah tantangan nih yang harus Hmm. dihadapin. Oke. Mungkin dari semua tahapan seleksi itu tantangan terbesar gitu ya Kak bagi saya karena manajemen waktunya sih. Pada waktu itu kan saya daftar itu di posisi saya sedang bekerja. Jadi otomatis saya harus bisa menyesuaikan waktu yang baik gitu ya antara pekerjaan dan juga mempersiapkan. Tapi dari ketiga tahapan seleksi LPDP yang paling apa ya yang paling menantang itu yaitu Kak interview gitu. Kadang memang ketika apa ya pertanyaan itu kan tidak bisa ditebak ya. Jadi berbagai hal yang sudah kita persiapkan memang harus dicoba didalami lagi gitu ya. Bagaimana cara kita menjawab. Intinya tuh apa yang kita tuliskan itu yang harus kita sampaikan. Itu saja sih Kak kalau dari saya gitu kemarin. Itu Iya. yang tantangan terbesar saya gitu. Oke, berarti emang dari awal seleksi ya, mungkin dari administrasi kan kita harus nulis essay juga kan. Nah, Esai juga benar Kak. essay itu nanti bakal dipertanggungjawabin juga di wawancara. Jadi kalau ditanya tantangan ya semuanya harusnya memang dihadapi dengan serius ya, Cep ya. Jangan sampai salah Iya, satunya alah seleksi administrasi gini doang gitu. Nggak boleh ya, Cep ya. Jadi emang iya, dari awal benar. itu merupakan sebuah tantangan. Tapi menurut Cep di sini adalah lebih ke interview. Tapi karena memang bener sih kayak nggak bisa ditebak Cep ya untuk pertanyaannya. Mungkin Benar-benar karena Kak. gugup juga kan, karena gugup juga. Tapi sebenarnya ada patternnya gitu. Mungkin lebih ke kayak yang kalian tulis itu dipertanggungjawabkan gitu aja sih sebenarnya. Mungkin salah satu tipsnya ya dari Cep sendiri. Cep sempat ini nggak sih sempat nulis-nulis rangkuman pertanyaan gitu nggak sih? Maksudnya kayak nginget-nginget ini kira-kira ditanya ini gitu nggak sih? Iya, iya benar Kak. Salah satunya kan ini Kak, ada di channel Kakak juga kan ya. Loh, ini Jadi aku pada waktu suruh apa itu gimana nih? enggak beneran, Ya, ya jujur beneran ya teman-teman. testimoninya ya. Jadi eh, ada apa namanya konten-konten Kakak gitu ya pada waktu itu menjelaskan terkait dengan kisi-kisi pertanyaan LPDP. Dan itu yang saya tulis dan saya apa namanya coba rangkai gitu Kak cara menjawabnya atau jawabannya seperti apa gitu. Dan itu salah satu strategi saya sih kemarin pada saat persiapan untuk interview gitu kan. Ini testimoni jujur ya, Jep ya. Testimoni jujur.
Karena Oke bener deh. teman-teman aku dari esai kan udah apa ya, Udah nonton udah videoku ya. iya udah nonton video Kak Hikmah dan pada waktu itu karena Alhamdulillah. memang menarik gitu ya, saya langsung DM Kak Hikmah untuk meminta gitu ya ditodong langsung Kak ini gimana esai saya apa yang perlu diperbaiki Oke. gitu dan lain sebagainya. Oke, selain dari promosi udah abaikan aja ya. Tapi menurut kalian kalau misalnya bermanfaat, silahkan diikuti. Hmm, Kalau misalnya enggak, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Yang terpenting hmm. kalian bisa mengetahui nih sebenarnya yang aku butuhin apa, persiapannya apa, kayak gitu ya, Cep. Well prepare itu ya yang penting di sini. Benar Kak, itu Oke, kuncinya. ngomong-ngomong soal ini ya, setelah tantangan tadi aku pengen tahu nih motivasi kamu nih. Kemarin kan sempat gagal atau misalnya untuk bangkit kembali, motivasinya itu apa sih, Cep? Boleh tahu nggak? Misalnya mungkin apa dari pihak eksternal atau mungkin ada nggak sih yang misalnya kamu gagal tuh ada yang bilang atau komentar, Hmm. kamu gak mungkin bisa lolos gitu kan? Udah nggak usah coba. Ada nggak sih yang bikin down gitu atau kayak gimana tuh ceritanya untuk motivasi Oke, kamu kalau sendiri? dari eksternal sebenarnya tidak ada sih Kak gitu ya. Justru dari eksternal itu cenderung mendukung gitu ya, apalagi dari keluarga, dari mentor, dari dosen pembimbing yang Masya Allah gitu ya sangat mensupport saya untuk tetap bangkit pada waktu itu. Tapi ya keinginan dari diri sendiri juga sih Kak, itu yang paling menonjol gitu. Jadi saya ingin apa ya, ingin karena komitmen di awal saya ingin menjadi seorang dosen, maka apa yang sudah saya ucapkan itu yang harus saya capai gitu Kak. Jadi pada waktu itu, pada saat saya gagal, oke, kamu kan sudah apa ya, sudah berkomitmen nih dari awal ingin menjadi seorang dosen, ingin menjadi seorang akademisi, maka kamu harus mampu juga gitu ya untuk bisa mencapainya gitu Kak. Itu sih yang apa ya, yang mendorong saya kemarin untuk bisa bangkit. Oke, waktu di interview tahap 2 sempat ditanyain nggak Hmm. sih, kamu pernah gagal di tahap satu atau mungkin sempat disinggung gitu? Kan kadang ditanya juga mungkin kegagalan atau gimana gitu. Sempat ditanya nggak sih itu? Iya, itu ditanyakan. Kebetulan Oh, di gitu ya. form pendaftaran LPDP itu kan ditanyakan ya, apa hal yang membuat kita kecewa atau hal-hal yang tidak membanggakan dalam hidup. Dan salah satu yang saya sampaikan pada waktu itu ya kegagalan saya kemarin gitu, Kak. Hmm. Oh, jadi beda ya sama yang kamu isi di tahap satu ya. Di tahap 2 Iya, itu berbeda. Jadi semuanya saya ini Kak, saya ubah gitu, saya rombak lagi evaluasi. gitu. Keren, keren, Evaluasi. keren. Berarti kamu benar-benar mengevaluasi secara detail ya, Jeb ya, nggak asal daftar lagi ya. Oke, ini juga Iya, peringatan buat alhamdulillah. teman-teman yang misalnya belum berhasil, jangan sampai daftar lagi tapi tanpa persiapan gitu ya. Itu kan coba-coba berhadiah namanya ya. Jadi misalnya kalian mau daftar lagi, kalian bisa mempersiapkan diri lagi, evaluasi dulu gitu ya. Jangan sampai langsung daftar gitu aja kan, sama aja kan bohong gitu. Tapi misalnya belum siap, nggak apa-apa di-prepare dulu, bisa di LPDP 2023 tahap 2. Itu nggak masalah ya, Cep ya. Yang penting prepare-nya juga. Kayak gitu nih Iya, yang benar. bisa kita pelajarin dari chat nih. Oke, selanjutnya yang tadi kan aku tanya terkait dengan pertanyaan interviewer tahap satu ya. Untuk yang tahap 2 ini, apa pertanyaannya sama chat sama yang tahap satu kemarin waktu kamu interview? Sangat berbeda gitu Kak. Kalau di Hmm. tahap satu kemarin itu cenderung lebih dominan ke psikologinya gitu. Tapi kalau misalnya di tahap kedua itu lebih dominan itu justru akademisnya. Saya dicari apa ya, dipertanyakan itu terkait dengan tujuan kampus ke depan itu seperti apa, persiapannya untuk mendapatkan LOE itu seperti apa, terus juga pengalaman pekerjaan yang apa ya, yang mana gitu yang membuat saya itu bisa lebih siap untuk kuliah nantinya. Itu sih Kak. Jadi banyak perbedaan yang kalau di tahap satu itu kan dominan ke psikologinya. Oh gitu. Oke. Oke, kemarin itu berarti kamu itu lulus tahun berapa sih untuk S1-nya itu? Lulus di tahun 2021 Kak. Di 2021. ya, Oke, 2020. Oh, langsung berarti ya bekerjanya sebentar berarti. iya dan Hmm. mungkin itu yang menyebabkan saya juga tidak lolos Kak ya. Karena pada waktu itu saya ditanya sudah berapa lama bekerjanya. Saya bilang baru 4 bulan Pak saya bekerja gitu. Nggak juga sih, Itu kayaknya gitu. cuma perasaan aja. Mungkin dikiranya kamu takut nggak fokus gitu aja sih sebenarnya.
Oke, jadi mungkin waktu evaluasi Cep juga mungkin banyak bapernya ya, mungkin karena ini kayaknya gini gini gini, tapi itu nggak masalah. Yang terpenting dia bisa menyadari kesalahannya. Soalnya gini Cep, ada beberapa orang yang misalnya pernah DM aku, kok saya nggak lolos, padahal saya itu udah pinter, misalnya pinter, kemudian skor TOEFL-nya bagus atau hal-hal yang lain gitu ya. Terkait hal tersebut Cep, gimana sih Cep caranya supaya kita itu jadi pribadi yang ya udahlah kalau emang rezekinya ya udah kalau misalnya enggak ya mungkin bisa coba lagi tapi kadang ada beberapa orang itu yang nggak bisa nerima gitu ya Cep ya dengan keputusan LPDP misalnya kayak gitu gimana tuh menurut kamu tentang hal ini. Iya. Kalau menurut saya awalnya memang wajar ya kayak perasaan seperti itu. Itu juga yang saya alami kemarin pada saat saya gagal. Cenderung menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain gitu ya. LPDP kenapa sih? Kan saya sudah bekerja keras nih gitu dari beberapa bulan sebelumnya, kenapa tidak lolos? Tapi kembali lagi teman-teman, ini yang saya pelajari bahwa benar gitu ya kata-kata bahwa kegagalan justru menjadi sebuah pembelajaran yang besar bagi kita untuk menuju yang lebih baik lagi gitu. Dan percaya deh teman-teman, apa ya? Mungkin kalau saya di tahap satu kemarin lolos tanpa melalui sebuah kegagalan, itu perasaan bangganya itu akan berbeda gitu ya kayak ketika memang saya sekarang lolos yang sebelumnya sudah mengalami berbagai hal gitu dari kegagalan, perjuangan lagi gitu ya, lebih lama lagi dan itu pas kemarin lolos perasaan bangganya itu luar biasa gitu. Cenderung terharu juga kita sudah melewati fase yang sangat berat gitu ya istilahnya gitu. Itu sih Kak. Kalau menurut saya wajar, tapi ya kembali lagi jadikanlah kegagalan itu sebagai sebuah pembelajaran yang berharga dalam hidup. Jadi banyak pembelajaran ya yang bisa diambil ya. Ya, Soalnya kalau langsung lolos juga, aku dulu juga malah bingung kan, habis apa fresh graduate, terus habis itu daftar, habis itu lolos, ya bahagia sih, ya bahagia banget tentunya, pasti bahagia banget. Cuma mungkin nggak bisa ngambil pelajaran banyak dari CEP ya, gitu ya. benar-benar gitu Kak. Oke, oke. Untuk selanjutnya nih, pernah nggak Cep dulu waktu kamu kuliah atau waktu kamu kecil itu sempat diremehkan oleh orang lain gitu? Sempat nggak sih? Kalau misalnya iya ya pernah diremehin itu jadi motivasi kamu atau seperti apa? Atau kamu kalau diremehin itu ngelupain atau kayak gimana? Pengen tahu aja sih. Oke, cenderung apa ya Kak? Saya itu cenderung orangnya baperan juga sih sebenarnya gitu ya. Kayak Jadi cewek kamu. ini sedikit, iya benar-benar, benar Kak. Apalagi pas gagal kemarin bener-bener Hmm, lebay banget lah gitu intinya. Eh jadi kebetulan saya SMA, saya kebetulan kan jalur daftar LPDP ini jalur prasejahtera gitu. Dan dari SMA hingga ke kuliah itu keseharian saya berdagang gitu Kak. Saya keren. kuliah sambil dagang, saya juga SMA sambil dagang. Memang ada beberapa apa ya perkataan orang lain yang sempat saya dengar bahwa kamu ngapain gitu ya bisa apa namanya ngapain kuliah tinggi-tinggi gitu pada waktu itu karena memang apa ya kamu kan dari kampung gitu ya pasti kalau misalnya pasti jadi itu aja gitu Kak intinya tuh mungkin ada di lingkaran itu aja gitu nggak bakal berkembang gitu tapi pada waktu itu alhamdulillah saya kuliah juga dengan beasiswa pada waktu S1 sekarang juga bisa membuktikan juga bahwa saya mampu kuliah tanpa biaya yaitu melalui LPDP itu sendiri gitu kan. Alhamdulillah ya Cep ya, kayaknya kita setipe deh. Oke, memang benar ya. Dari jangan sampai kita ngeremehin orang lain, justru bisa aja yang kita remehin itu bisa jadi lebih baik daripada kita. Jadi daripada kita ngeremehin, mending kita fokus memperbaiki diri. Oke, jadi Cep ini juga sempat mengalami itu ya Cep ya, masalah ekonomi juga ya berarti ya. Dari Iya keluarga benar-benar Kak. pribadi. Oke, jadi jangan buat teman-teman nih yang mungkin ngerasa dari keluarga yang misalnya ngerasa kayaknya aku nggak mampu deh untuk kuliah, baik itu S1, S2, S3 gitu. Jangan sampai mikir kayak gitu ya, Cep ya. Jadi tergantung dari diri kita sendiri. Misalnya kita mau mengubah nasib kita ya, mengangkat derajat orang tua ya kita harus berusaha. Justru ya, menurut aku pribadi kalau anak mungkin orang-orang dari keluarga yang mungkin di bawah di bawah cukup ya mungkin tapi bukan miskin ya di bawah cukup ya mungkin ngerasanya itu
dia biasanya ada yang minder, tapi juga ada yang motivasinya sangat besar. Mungkin salah satunya saya juga dan Cep ya. Nah, itu bisa diambil pelajarannya dari situ gitu. Keren banget Cep kamu Cep kisahnya. Bisa itu. Thank you, Jadi Kak. malu nggak sih dulu sempat dagang waktu SMA? Dagang apa tuh kira-kira? Oh enggak malu Nggak karena malu justru pada ya? waktu itu iya karena kayak ngerasa paling kaya sih dulu pada waktu saya jualan gitu Bener. kan. Karena Sama Cep tiap sama. hari yang diurusin itu kan uang gitu ya. Waktu itu jualan ini Kak, seperti kalau jajanan-jajanan Sunda sih, kayak misalnya Jajanan cimol, pasar ya? Oh bukan, oh iya jajanan Sunda. cimol, terus cireng gitu. Mungkin Hmm. teman-teman yang asalnya dari Jawa Barat pasti tahu itu. Tapi aku suka ya Cep itu cimol, cireng, kemudian bakso aci ya kan, seblak Iya gitu ya. Sudah benar-benar semua seperti ya itu. itu Cep ya. Oke, semoga suatu saat bisa ketemu Cep nih kali aja dibawain itu ya kan. Amin, 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 amin. Oke, jadi teman-teman mungkin nggak usah malu ya, misalnya lagi dagang atau gimana. Tapi kita sama loh, Cep. Aku juga pernah dulu jualan jajanan pasar waktu SMA. Serius ini. Oke, jadi kayak gitu tuh nggak usah malu. Justru kita malu kalau kita suka minta ke orang tua doang. Kalau dulu prinsipku Nah, gitu iya ya, Cep benar-benar ya. benar Jadi banget Kak. kayak lebih bangga kalau misalnya kita punya uang dari hasil keringat kita Hasil sendiri jerk. ya kan, hasil usaha kita sendiri. Begitupun kuliah ya, Cep ya. Kamu kan juga dari S1, S2 juga beasiswa. Sama nih, aku juga nih. S1, S2 juga beasiswa, berharap S3 juga iya ya kan. Amin, amin, amin Amin, Kak. amin. Jadi memang harus berusaha, gak boleh nyerah dengan keadaan itu yang bisa kita ambil gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal cita-cita. Cita-cita kamu kan ingin jadi dosen ya? Kenapa sih Cep Yap, pengen benar jadi Kak. dosen, Cep? Tiba-tiba pengen jadi dosen tergeraknya. Jujur loh, kalau aku sebenarnya sebelumnya nggak ada keinginan jadi dosen, lah kok jadi dosen gitu. Kalau kamu kan berarti kayaknya udah dari semester 6 tadi ya diceritain. Bisa diceritain lebih detail nggak alasan kamu pengen jadi dosen itu apa? Iya. Jadi kebetulan ya tadi kan sudah saya jelaskan, saya terinspirasi dengan salah satu dosen yang memang apa ya, sangat menjadi panutan gitu Kak bagi saya. Beliau yang selalu mengajarkan saya bagaimana bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas gitu ya. Sehingga apa ya, mungkin ada perasaan tersendiri ketika melihat mahasiswanya itu berhasil gitu Kak. Itu sih yang memotivasi saya untuk oke, saya harus jadi dosen gitu. Apalagi kan sekarang yang menjadi fokus saya adalah terkait dengan isu perlindungan konsumen di Indonesia. Yang tentu permasalahan itu tidak bisa dengan mudah diselesaikan dengan satu orang gitu Kak. Jadi ketika saya menjadi dosen, otomatis kan saya bisa apa ya, mengajak para generasi-generasi berikutnya untuk sama-sama apa ya, fokus juga dengan apa yang sedang saya fokuskan sekarang, yaitu terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia. Sehingga tujuan lebih jauhnya gitu ya kayak tujuan negara untuk mencapai konsumen yang berdaya, konsumen yang kritis itu bisa dengan lebih cepat tercapainya gitu. Ketika kita saling bersinergi gitu, satu sama lain. Itu sih yang memotivasi Oke. saya. Oke, keren ya. Ada kata kunci di sini adalah bersinergi. Selain berkontribusi, bersinergi. Emang udah cocok, Cep, kamu jadi award di Cep? Oke, jadi kata Thank you, kuncinya Kak. dari awal tadi aku tanya ya, sampai akhir ternyata kata kuncinya disebutin semua. Ini padahal bukan mock up interview ya, cuma sharing aja, Oh, tapi dia kayak iya, iya. memposisikan seperti interview LPDP. Ya ampun, Jeff, kamu tuh. Oke lah. Jadi kepribadian kamu tuh juga seiring berjalannya waktu juga lebih baik ya, Cep ya, dari kedewasaan dan hal yang lain dari beberapa hal yang udah kamu lalui gitu ya. Jadi Siap, siap, alhamdulillah Kak. banget. Cep udah resmi nih jadi calon award di LPDP dan bakal Amin, intake amin, amin. di Agustus 2023 ya. Insya Allah siap, Kak. Oke, lain waktu kita kolaps lagi ya. Entah bahas tentang apa. Boleh ya, Cep Siap, ya? siap. Insya Allah. Terima kasih banyak, Kak. Ini kesempatan yang Oke. luar biasa. Oke. Sebentar, Cep. Oke, sekian aja nih kayaknya untuk terakhir pesan dari Cep nih. Misalnya ingin kepada teman-teman yang mau mendaftar beasiswa LPDP. Silahkan Cep untuk pesan untuk teman-teman yang mau mendaftar atau yang masih belum berhasil. Mungkin ada kata bijak nih dari kamu. Silahkan. Oke, untuk teman-teman semua yang saat ini sedang menempuh pendidikan S1, mungkin pesan dari saya, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadilah mahasiswa yang holistik, mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja gitu, Kak.
Karena dengan status kita sebagai mahasiswa banyak hal yang akan bisa kita dapatkan gitu ya, selain pengetahuan, pengalaman juga. Dan itulah yang akan menjadi modal kita untuk bisa mendaftar di LPDP. Dan untuk teman-teman yang sekarang masih belum diberikan kesempatan untuk lolos, tetap semangat, tetap bekerja keras, coba evaluasi lebih dalam lagi apa kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dilakukan agar nanti pada saat daftar lagi tidak ada kesalahan yang kembali terulang gitu kan. Itu Oke, mungkin dari luar saya. biasa dari Cep ya. Oke, kayaknya udah cukup nih Cep ya. Udah 30 menit lagi kita ngobrol santai di sini. Semoga apa yang Terima kita kasih. bahas pada sore hari ini bisa membawa manfaat nih Hmm. buat teman-teman yang mau mendaftar atau yang misalnya belum berhasil di kemarin-kemarin ya. Jadi bisa evaluasi, kemudian bisa mencoba dan bisa semangat lagi gitu ya. Nah, Oke, iya aku benar Kak. ucapkan terima kasih banyak nih buat Cep yang udah meluangkan Sama-sama, waktunya untuk sama-sama, sharing pada sore hari sama-sama. ini. Semoga nanti doa balik baiknya kembali ke Cep ya, bisa bermanfaat buat orang Amin, amin, lain, amin, bisa amin, makin amin, amin, sukses dan dilancarkan amin, amin. untuk perkuliahan selanjutnya ya. Oke, oke, Oke. terima kasih ya Cep ya untuk Terima sore kasih banyak hari ini kembali ya. Kak. Terima kasih banyak. Semoga Oke, Kakak sehat selalu dan amin. Oke. bisa lebih melahirkan konten-konten yang bermanfaat untuk kita. Amin, amin. Terima kasih ya udah selalu support ya. Oke, cukup Siap, sekian. siap Kita Kak. pamit undur diri dan kita selalu berharap akan ada award-award yang hebat lagi, yang Amin, luar biasa lagi seperti Cap ini amin, ya. Saya berharapnya seperti itu. amin, Terus amin. berusaha dan jangan lupa berdoanya dimaksimalkan juga karena itu penting banget ya, Cap ya. Kunci Karena utamanya ya gitu Kak. kunci utama karena kita kalau udah berusaha semaksimal mungkin kalaupun nggak berdoa itu juga percuma ya. Oke, Benar Kak. oke, cukup sekian ya Cep ya. Terima kasih banyak ya Cep ya. Oke, saya undur Sama-sama diri. Kak. Terima kasih banyak kembali. Salam sukses ya Cep ya. Salam sukses dan salam awardi. Salam awardi. Oke, Terima kasih banyak makasih Kak. ya Terima kasih. Cep.